Selamat pagi kepada Bapak. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah SPT akan mempresentasikan praktikum untuk minggu keempat. Sebelumnya kami telah menyelesaikan modul yang ada, yaitu yaitu melakukan setup environment, yaitu dengan menginstal Docker serta Python 3. Yang kedua yaitu kami membuat sebuah kontainer dengan sintaks yang ada pada Docker terminal dengan sintaks berikut ini, sehingga tampilannya dapat terlihat pada screenshotan yang ada pada laporan kami. Selanjutnya itu kami menginstal beberapa library yang dibutuhkan melalui PIP command, yaitu yang pertama library pandas yang digunakan untuk melakukan agregasi pada dataset, yang kedua yaitu Cherify, yaitu web framework yang menyediakan web service. Sintaksnya yaitu PIP install pandas, dan yang kedua PIP install Cherify. Tampilannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yang keempat yaitu sebuah kontainer Docker akan bekerja pada Linux sehingga diperlukan editor Linux untuk membuat file Python-nya. Pada praktikum ini kita bekerja pada dua mesin yang berbeda, yaitu yang pertama host atau Windows dan yang kedua yaitu kontainer atau Linux. Sebelumnya kita akan melakukan install nano editor pada kontainer dengan mengetikkan sintaks apt-get update dan apt-get install nano, sehingga tampilannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu untuk membuat sebuah file pada nano dengan sintaks nano ws.py, yaitu yang membuat code untuk mendefinisikan request handlernya. Handler ini menerima request yang diarahkan ke titik akhir atau proses dan mengharapkan data input untuk diwakili sebagai string JSON pada bagian request. Hasil pengolahan ini akan dikembalikan sebagai string JSON yang kemudian dikonversikan menggunakan metode panda to JSON. Maka kita akan diarahkan pada editor nano lalu mengetikkan kode yang ada pada editor tersebut. Berikut adalah kode yang diketikkan pada file nano.ws.py. Untuk menyimpannya, kita perlu menekan Ctrl X atau Ctrl Y, lalu melakukan hal yang sama untuk membuat sebuah file dengan sintaks nano myprocessor.py. Prosesor ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum semua kolom dari data inputan. Berikut ini adalah kode untuk file tersebut. Langkah ke-6 yaitu setelah kedua file sudah ada pada kontainer, maka kita akan melakukan run service tersebut sehingga tampilannya akan terlihat seperti berikut ini. Yaitu kita menggunakan sintaks Python ws.py, dan yang ketujuh yaitu kita melakukan testing service yang sudah dibuat sebelumnya dengan sintaks yang telah disediakan. Namun sebelumnya kita harus melakukan install curl pada kontainer, yaitu dengan menggunakan sintaks apt-get install curl, sehingga tampilan yang diperoleh adalah sebagai berikut ini. Sehingga akan diperoleh hasil testing terhadap web service yang sudah dibuat di dalam kontainer, yaitu sebagai berikut ini. Selanjutnya, untuk tugas, silakan lakukan eksplorasi untuk membuat sebuah kontainer dengan contoh service sederhana. Di sini kami memilih untuk membuat contoh service menghitung faktorial. Langkah-langkah yang dilakukan adalah kita pertama kali memastikan bahwa Docker telah terinstall di laptop saya, kemudian membuat direktori baru untuk proyek Docker dan masuk ke direktori tersebut dengan cara mkdir my docker project, kemudian cd my docker project. Kemudian kita membuat sebuah file docker file dalam direktori yang telah dibuat. Kemudian kita membuka file docker file dengan sintaks nano docker file. Selanjutnya kita menambahkan konfigurasi ke file Docker. Konfigurasi ini nantinya menggunakan Python 3.9 Slimbuster sebagai basis untuk kontainer dan membuat direktori kerja di folder app dan menyalin seluruh isi direktori saat ini ke dalam direktori app pada kontainer. Nantinya akan menjalankan file factorial.py sebagai perintah cmd ketika kontainer dijalankan. Berikut isi Docker file. Kemudian kita membuat file Python baru bernama factorial.py menggunakan sintaks nano factorial.py. Kemudian kita akan mengetikkan kode untuk mencari nilai faktorial dari 5. Kemudian setelah kode tersebut disimpan, maka kita akan merun file factorial.py dengan cara
dengan sintaks Python factorial.py spasi dan. Hasilnya adalah faktorial dari 5, 120. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.